Wa an Abi Syuraih Khuwailid bin Amr al-Khuzai radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasul sallallahu alaihi wasallam yaqul man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu jaizatahu. Qalu wa ma jaizatuhu ya Rasulullah? Yaumuhu wa lailatuhu wa dhiyafah salasatu ayyam fama kana wara'a dzalika fa huwa shadaqatun alaihi muttafaq alaihi. Siapapun orang yang beriman akan memuliakan tamunya. Tamu itu punya hak atas dirinya dan tamu itu akan mendapatkan hak itu dari dirinya. Nah, lalu ditanya oleh sahabat, apa sih yang menjadi hak tamu itu? Ya menginap 1 hari 1 malam, itu hak tiap tamu. Orang yang beriman wajib menerima orang lain yang beriman ketika dia perlu tempat tinggal dan perlu jamuan. Tentu saja kalau memang memungkinkan. Nanti kita bahas pada titik mana kemudian hadis ini kita pahami apakah mutlak atau ada batasan. Nah, kemudian Nabi tambahkan lagi. Tadi hak orang itu bertamu sehari semalam. Nah, batasan orang bertamu adalah 3 hari. Batasannya. Kalau lebih dari 3 hari itu sudah hilang haknya. Dan tinggal pemilik rumahnya yang apakah dia berkenan menerima atau menyuruh pulang, itu boleh. 3 hari itu. Karena 3 hari itu jatuhnya bukan lagi safar, tapi sudah mukim. Dia sudah bukan lagi orang yang kerepotan nyari tempat tinggal, tapi 3 hari seharusnya dia sudah bisa mencari apa yang dia butuhkan lalu melanjutkan perjalanan atau kembali ke rumahnya. Nah, di sini disampaikan wa dhiyafah salasa ayyam. Bertamu itu 3 hari, tidak boleh lebih. Famakana wara'a dzalika fahuwa shadaqatun alaihi. Kalau lebih dari 3 hari dianggap sedekah. Jadi ya tentu saja nanti balik ke masing-masing orang mau menjamu berapa hari. Bahkan ada yang minta nginep lagi aja, seminggu lagi juga nggak apa-apa. Ya berarti kan memang dia berkenan. Ya ngapain sih buru-buru, baru juga 3 hari, ya, kan kita lama nggak ketemu. Berarti karena dia berkenan silakan saja. Tapi kan ada juga orang yang merasa harus melanjutkan aktivitas sehari-harinya. Sementara ketika ada tamu mau nggak mau dia harus mengurus tamunya dan itu mengganggu aktivitasnya. Kan Nabi batasi 3 hari. Lebih dari itu menjadi sebuah ibadah sedekah. Nah, ini ada tambahan wa fi riwayati Muslim. La yahillu li muslimin ayyuqima inda akhihi hatta yu'assima. Tidak halal orang itu membuat orang lain berdosa. Kenapa? Karena dia bertamu lebih dari 3 hari atau dia bertamu di mana pemilik rumahnya adalah sedang sibuk atau sedang butuh uang, sehingga kemudian dia tidak bisa menjamu tamunya dengan baik. Nah, saya kasih gambaran begini. Bapak atau ibu itu ya sehari-hari ya seperti kegiatan sehari-hari. Tiba-tiba ada tamu yang seharusnya kita punya agenda besar, agenda penting, tertunda atau malah mau nggak mau kita batalkan karena dia harus menjamu tamu. Nah, ini disebut Nabi sebagai yu'assimahu, membuat tuan rumah berdosa. Kenapa? Karena jamuan yang dilakukan oleh tuan rumah tidak akan dilakukan secara ikhlas, tapi merasa aduh ya Allah. Nah, kayak gitu, walaupun tidak diucapkan, tetapi dia akan merasa seperti itu. Atau mungkin dia nggak punya uang lagi untuk menjamu. Bapak dan Ibu sekalian, normalnya orang kebanyakan itu ya hidup, ya bisa makan, bisa minum. Tapi makan dan minumnya sehari-hari ya sederhana. Makanan sehari-hari kita ya yang biasa kita makan. Tetapi ketika ada tamu, itu makan kita jadi berubah. Yang harusnya makan di rumah, kita ajak makan di restoran.
tentu saja biayanya jadi bertambah. Ya kalau yang bersangkutan atau tuan rumahnya uangnya sedang lebih, kalau sedang pas maka nanti ada titik tertentu dia, aduh cukup gak ya kalau kita makan di situ, coba deh hitung. Wah kalau beli pecak ikan 100.000, ini tamunya ada 4, kita berempat 8, mungkin ikannya 3 lah. Kalau 3 300 cukup nggak sih? Nah yang kayak gini perlu kita pertimbangkan. Atau dia harus melakukan perjalanan ke tempat tertentu atau ada acara, tiba-tiba aku nanti mau main ya boleh silakan. Selesai bertemu bilang aku mau nginep boleh nggak? Boleh, silakan. Nah, akhirnya acara yang sudah terjadwal hilang, maka kemudian akan muncul ketidaknyamanan, muncul kezoliman bagi orang yang menjadi tuan rumah. Nabi menyebut hatta yu'athimahu. Apa itu bentuknya? Salah satunya adalah yukimu indahu wala syai'alahu yakrihi bihi. Dia bertamu sampai yang tuan rumahnya itu nggak punya apa-apa lagi untuk dihidangkan, diberikan kepadanya. Atau dia bertamu sampai tuan rumahnya tidak punya waktu lagi beraktivitas sebab dia harus menjamu. Nah, artinya ada batasan-batasan kita ketika menjamu tamu tidak secara mutlak. Nah, tidak secara mutlak tamu itu harus dilayani dengan asumsi kalau nggak dilakukan nanti dosa. Tidak, ternyata ada batasan. Tamu harus mendapatkan haknya dan tuan rumah juga mendapatkan haknya